Baik Bapak Ibu, kita akan segera memasuki acara untuk kita belajar bersama-sama bagaimana menggunakan teknologi digital untuk semakin meningkatkan bisnis kita, meningkatkan penjualan kita, dan tentunya sama-sama kita sejahtera bersama melalui teknologi digital. Dan tentu saja sebelumnya untuk mengecek semangatnya Bapak Ibu, saya akan jargon sekali lagi. UMKM kurang kompak. Sekali lagi. UMKM Banyuwangi asoynya kurang asoy. Banyuwangi, kasih tepuk tangan dulu dong. Baiklah, setelah ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan dan juga belajar bersama wawasan yang akan diberikan oleh seorang yang luar biasa, seorang narasumber yang telah hadir bersama kita di sini tentunya. Tapi sebelumnya saya akan panggil terlebih dahulu moderator yang akan memandu dan juga menjadi penjembatan begitu ya antara Bapak Ibu nantinya dengan narasumber yang luar biasa yang satu ini. Beliau adalah salah satu manajer Berita Satu TV. Beliau juga pemilik dari UMKM dan merupakan direktur dari PT Banyu Segara Iku. Beliau adalah Bapak Ferdi Kamto. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Ferdi Kamto. Sehat Pak Ferdi? Baik, kami persilakan untuk duduk terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Baik, kami persilakan kepada Pak Ferdi untuk mengambil alih acara. Baik, selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Siap, ya. Terima kasih Mbak Galuh sudah memberikan waktu kepada kami untuk memandu sekitar 1 jam untuk diskusi pada siang hari ini. Yang terhormat Bapak Sudarmanto, Kepala Divisi HRD dan Humas Kominfo. Kemudian yang terhormat Pak Didi Abdul Ghani, yang tadi sudah memberikan speech pada kita yang begitu bermanfaat bagi kawan-kawan UMKM. Kemudian yang terhormat yang sangat saya hargai dan saya appreciate kawan-kawan UMKM yang sekarang hadir secara offline di sini ada sekitar 30. Kemudian juga ada 100 kira-kira ada 100 yang online. Saya mengucapkan appreciate di mana di tengah pandemi corona yang seperti ini masih bisa hadir di Hotel Kokon pada siang hari ini. Juga tak lupa saya ucapkan kepada kawan-kawan panitia di mana hari ini merupakan hari atau tepatnya lokasi yang ke-6 atau kota yang ke-6 dari 10 kota yang direncanakan untuk keliling seperti itu. Tak lupa terhormat kawan-kawan dari Bakti Kominfo yang sudah hadir. Selamat siang Pak, sehat selalu Pak ya. Ya baik. Hari ini saya akan memandu diskusi pada siang hari ini, di mana sudah hadir di tengah-tengah kita salah seorang pendekar internet marketing, yaitu Bapak Cucu Rustandi. Selamat siang Pak. Sebelum beliau hadir, saya akan sedikit memberikan semacam clue atau pengantar mengenai UMKM kita, digital marketing UMKM kita. Ada 3 dilema kalau menurut saya ya, bahwa sekitar ada 60 juta UMKM di Indonesia yang terdaftar di salah satu kementerian kita, namun baru sekitar 30% yang sudah menggunakan internet. Artinya sekitar baru 18 juta atau sampai 30 juta pengguna internet kita atau UMKM yang sudah melakukan penjualan lewat internet. Masih sangat kurang sekali. Artinya bagaimana dengan pelatihan ini diharapkan sekali kita bisa sedikit belajar banyak mengenai internet. Kemudian di sini sudah ada expertnya Pak Cucu, maaf Pak Cucu. Itu pertama. Namun ada dilema kenapa UMKM kita ini masih tersendat-sendat atau kurang begitu paham mengenai internet. Pertama adalah dilema kita adalah kurangnya atau gagap terhadap teknologi. Mungkin di sisi lain internet kita atau kita dalam menggunakan internet, smartphone kita masih banyak yang jadul, sehingga ini menimbulkan kegaduhan teknologi. Kedua,
Masalah konten ini sangat krusial sekali ya. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu yang sekarang hadir di sini mungkin sudah punya website, kemudian punya IG, kemudian punya Facebook dan sebagainya. Tapi mungkin kurang di maintenance, kurang dimaksimalkan di dalam pembuatan konten seperti itu Pak Cucu kira-kira ya. Yang ketiga, masalah mentoring, masalah pendampingan dan monitoring. Ini yang menjadi lebih krusial lagi. Saat ini mungkin pelatihan kita lewat Go Digitalnya UMKM Bakti Keminfo ini mungkin dalam posisi adalah melakukan pendampingan. Tapi siapa yang akan melakukan monitoring ke depan? Kita mungkin hari ini berlatih, tapi ke depannya siapa? Betul seperti yang dikatakan oleh Pak Dede Abdul Ghani tadi bahwa perlu konsistensi dari pihak pemerintah atau lembaga-lembaga tertentu untuk terus mendampingi para UMKM kita, sehingga tidak hanya sampai berhenti di sini pelatihannya, tetapi diharapkan ke depan kita akan berjalan sehingga UMKM kita diharapkan tahun 2021 itu bisa mulai naik kelas. Saya pikir begitu. Baik, tanpa memperpanjang lagi cluenya, maka saya akan panggil Pak Cucu untuk maju ke depan untuk memberikan pelatihan kepada kita pada sesi pertama ini. Silakan Pak Cucu. Kalau boleh disebut Pak Cucu ini adalah pendekar internet marketing, begitu Pak Cucu, kira-kira begitu ya. Mohon silakan kalau begitu kita sambil duduk atau ada satu mic lagi yang bisa di ini Mas. Oh, kalau lebih itu gantian aja ya. Silakan Pak Cucu kalau gitu. Boleh Pak Cucu kita disediakan untuk duduk. Baik Pak Cucu, kalau begitu Pak Cucu ada materi yang perlu disampaikan atau? Ada slide-nya ya Mas, bisa ditampilkan ya. Oke, Mas Eko, saya kira kita bisa mulai Pak Cucu, monggo Mas Cucu. Iya. Dari awal aja Mas. Terus dari awal? Terus? Ya, terus. Ada yang dari awal? Ya. Boleh sambil berdiri, monggo silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi salamnya gimana Mbak? Oh ya, UMKM Banyuwangi. Ntar kalau saya tanya apa kabar, biasanya jawabnya apa? Luar biasa apa Bu? Oke, nanti kita ganti ya. Kalau saya tanya apa kabar, ya jawabannya sehat, kaya raya, bahagia, gitu ya. Pengen sehat, mau kaya raya, mau bahagia, ya. Yang semangat ya. Apa kabar? Sehat, kaya raya, bahagia. Oke, sekali lagi. Apa kabar? Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Oke, terima kasih. Jadi kalau apa kabar itu memberikan kabar yang baik. Nah, dibiasakan saya sehat, saya kaya raya dan saya bahagia. Oke. Hari ini kita berkumpul di sini, alhamdulillah Kominfo memberikan acara yang sangat luar biasa. Ya, untuk itu terima kasih sudah datang ke sini yang teman-teman yang mengikuti offline. Dan teman-teman, saudara-saudara yang mengikuti acara 100 ya, sekitar 100 peserta yang di online. Kali ini kita melakukan pelatihan peningkatan sumber daya manusia menuju UMKM Go Digital. Ya, jadi alhamdulillah teman-teman yang di Banyuwangi sebagian sudah digital, Pak. Jadi sudah memasarkan produknya melalui internet. Walaupun yang disampaikan narasumber moderator tadi bahwa memang benar, Pak. Jadi kesulitan yang biasanya terjadi itu UMKM itu gaptek biasanya. Dan itu sudah kami sadari waktu itu sejak tahun 2012 saya menggaungkan terkait internet, pemasaran digital di Banyuwangi, dan itu sudah saya sadari bahwa pelaku UMKM itu banyak yang gaptek. Maka dari itu waktu itu saya punya kemasan, sebenarnya ini sedikit saya jelaskan bahwa saya ada kemasan UMKM yang gaptek itu disandingkan dengan pemuda. Jadi kalau pemuda kan enggak ini Pak, enggak gaptek kan ya. Nah, pemudanya yang belajar digital
Kalau di Banyuwangi UMKM itu Pak Bupati yang dulu ngomong Yunah Yutun itu ya. Pelaku UMKM Yunah Yutun ini yang khusus memproduksi aja. Logikanya mudah sebenarnya bahwa pelaku UMKM ini butuh bantuan pemasaran. Nah, sedangkan pemuda saya yakin dia butuh bisnis, butuh penghasilan. Nah, ini menjualkan produknya UMKM, bersinergi. Nah, seperti itu. Sejak tahun 2012 itu terus saya gaungkan di Banyuwangi dan alhamdulillah ada yang berjalan. Artinya mereka juga bersinergi dengan UMKM. Oke, jadi sekilas itu dan alhamdulillah produk Banyuwangi sangat luar biasa, kreatif, ya, kreatif. Mulai dari produk jenis produknya, kemasannya juga sudah marketable dan sebagainya. Ya, kita lanjutkan materi kali ini. Perkenalan dulu ya, perkenalan dulu. Ya, ini profil saya. Saya lahir besar sekolah di Banyuwangi, kuliah di Malang, dapat duit sambil tidurannya di Banyuwangi. Ya, karena saya sejak tahun 2011 memang fokus di online, jadi kalau online itu dapat duitnya sambil tiduran. Ya, tidak perlu bikin produk. Ini sekilas konsultan saya sebagai konsultan digital marketing, jasa pembuatan web dan aplikasi. Bisnis offline saya, Pawonku Bakery dan Putri Travel. Oke, next. Cukup itu aja perkenalannya. Nah, diskusi hari ini kita membahas 5 poin. Yang pertama adalah apa itu internet? Nanti kita jelaskan dan apa itu digital marketing dan mengapa promosi menggunakan internet. Yang berikutnya mindset digital marketing itu bagaimana nanti Bapak Ibu semua pelaku UMKM membangun mindset berjualan melalui online. Terus berikutnya bagaimana mulai promosi melalui internet. Dan yang terakhir memanfaatkan yang gratisan untuk penghasilan miliaran. Ya, jadi kalau UMKM jangan konsepnya jangan usaha kecil menengah. Ya, mindsetnya harus usaha kecil miliaran, betul. Ya, jadi mindsetnya jangan usaha kecil menengah, itu kan hanya singkatan. Tapi mindsetnya adalah usaha kecil miliaran. Makanya salamnya tadi apa kabar? Ya, sehat, kaya raya, bahagia. Badannya sehat, ya kan? Jadi orang kaya, tetap bahagia. Oke, kita mulai. Apa itu internet sebenarnya? Next, Mas. Oke. Ini secara arti internet bahwa adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer atau server dan jaringan-jaringan komputer di seluruh dunia. Jadi, yang namanya internet itu sebenarnya itu berupa server-server yang ada di tempat-tempat di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu semua mengakses sebuah situs, ya itu sebenarnya sedang mengakses data. Data yang ada di komputer ada di mana? Misal di Amerika ya, Bapak Ibu dari Siliragung, misal yang dari Siliragung atau dari Sanggaran mengakses ke server tempat server itu. Jadi saling dihubungkan, ya saling dihubungkan. Jadi data yang ada di server itu Ibu panggil, misal buka marketplace nih, salah satu marketplace misal. Nah, itu servernya ada di mana? Ya, ada di mana? Itu Bapak Ibu sedang mengakses data yang ada di server tersebut. Ya, ini sedikit wawasan terkait apa itu internet. Jadi kita mengakses kayak gini, misal dihubungkan, semua handphonenya dihubungkan. Nah, masing-masing mengakses datanya Ibu yang ini, Bapak ini mengakses data Bapak ini. Semisalkan ini satu dunia, ya seperti itu. Ya, jadi mengakses data yang ada di server-server yang ada di seluruh dunia. Next, Mas. Nah, di dunia ini ada 4 tahap revolusi industri. Ya, revolusi industri. Yang pertama sekitar tahun 1784 itu revolusi industri yang pertama, di mana tenaga manusia dulu yang dijalankan oleh manusia itu diganti, manusia dan hewan digantikan dengan mesin uap.
Dulu kereta kan katanya loh ya, katanya saya juga nggak pernah tahu. Kereta api itu pakai uap dulu, pakai kayu, diambil uapnya. Katanya seperti itu. Nah, seiring berjalannya waktu tahun 1870 terjadi revolusi teknologi, penggunaan mesin produksi massal dengan menggunakan tenaga listrik dan BBM. Ya. Nah, dilanjutkan revolusi industri yang ketiga sekitar tahun 1969, yaitu penggunaan teknologi informasi dan mesin secara otomatis. Ya, serba otomatis. Kita masih sempat beda dengan yang mesin uap tadi. Kita mungkin tidak ada yang istilahnya tidak ada yang pernah ngalami gitu kan. Tapi kalau yang revolusi industri ketiga ini saya rasa kita bisa ikut mengalami, ya. Dan yang sekarang adalah revolusi 4.0. Semua hal terhubung dengan internet. Katanya Internet of Things, apapun menggunakan internet. Ya, sampai-sampai kalau boleh saya bilang, orang sekarang itu mending nahan lapar daripada tidak buka handphone. Ya, coba setengah jam aja nggak buka handphone, kuat Bu? Nggak kuat. Ya, kadang kita pergi ke rumah makan nih, udah pesen menunya, menu udah dipesen, si mbaknya masak, ya, saya yakin perut lapar bisa ditahan, tapi tidak buka gadget ini yang tidak bisa ditahan. Ya. Kalau ada yang jawab semisal, saya bisa Mas, saya bisa tahan gitu kan. Mungkin kuotanya pas habis. Ya, jadi tahan aja lah gitu kan. Walaupun kuota habis juga masih ada akal. Ya, bahkan belum sempat pesan menu aja tanyanya sudah gini, passwordnya apa Mbak? Belum pesan menu gitu. Ya. Nah, itulah apapun yang kita lakukan berhubungan dengan internet. Apapun yang kita lakukan semuanya berhubungan dengan gadget. Itu sekarang, mau tidak mau, ya, terima tidak terima, harus diterima. Mau tidak mau, harus mau. Karena ini sudah zamannya. Kita yang harus menyesuaikan dengan perubahan. Kita yang harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Kalau kita tidak mau menyesuaikan, kita pasti akan ketinggalan. Termasuk dari 30 peserta yang ada di sini. Begitu mungkin kemarin ada yang terlambat, ya sudah, tidak bisa datang ke sini. Karena apa? Kuota hanya 30. Siapa cepat, dialah yang dapat. Dan itu benar-benar terjadi sekarang. Begitu kita tidak cepat dan kita kalah cepat, ya sudah. Selesai, kita ketinggalan dengan yang lainnya. Next, Mas. Nah, internet membawa dampak nyata. Dan itu benar-benar perubahan yang terjadi di segala bidang. Kenapa Bu? Ada apa? Oh, padahal ini tahun 2006 Bu. Sekecil itu Bu. Kalau 2020 sekecil apa nanti gitu kan? Hilang ya Bu. Ibu tadi bilang hilang. Oke, next. Diabaikan saja, next Mas. Nanti malah bikin nggak enak badan. Nah, kita sadar atau tidak ya? Kita sadari bahwa apa? Perkembangan pasar begitu cepat. Beberapa tahun yang lalu kita masih tahu beceknya pasar Bu. Ya, kita masih tahu. Saya masih ingat betul waktu itu disuruh ibu saya, nenek saya ke pasar. Saya tahu pasar itu becek. Saya tahu pasar itu ribet gitu kan, ruwet, rame dan sebagainya. Tapi mungkin anak-anak saya, anak-anak jenengan yang sekarang tidak pernah tahu apa? Beceknya pasar. Kondisi pasar tradisional yang serba becek, serba ini itu, waktu itu, anak sekarang sudah tidak tahu. Kalau zaman dulu, kita begitu disuruh ibu, belikan sayur semisal. Kita belinya ke pasar. Sudah naik sepeda ke pasar. Tapi kalau sekarang, nanti kita bahas, kalau sekarang begitu disuruh beli telur, tidak ke pasar, malah pegang gadget, nyuruh mas-mas Gojek. Oke, pasar tradisional kita masih ingat melekat bahwa bagaimana situasi pasar tradisional.
berubah menjadi pasar modern. Ya, pasar modern berubah menjadi supermarket. Ya, pasar modern, swalayan dan sebagainya. Berubah menjadi supermarket dan sekarang semuanya beralih ke online. Bahkan supermarket itu sekarang sudah memiliki toko online. Saya masih ingat waktu itu kalau mau lebaran, ya, kalau mau lebaran, uangnya orang Banyuwangi ini dibuang ke Jember. Iya apa tidak? Iya apa tidak, Bu? Kemana buangnya? Ke Matahari. Di sini nggak ada mall dulu, Pak. Jadi begitu mau lebaran, Jember itu penuh yang namanya Matahari Mall. Isinya orang Banyuwangi semua sudah. Datang ke sana kita buang-buang duit di sana. Tapi sekarang justru Matahari Mall sudah punya toko online sendiri. Semuanya sudah berbondong-bondong ke dunia digital. Ya, semua sudah berbondong-bondong ke sana. Oke, ini perkembangan pasar. Kita sadari atau tidak, kondisi sudah seperti ini. Ya, next. Dan cara dan material promosi pun sudah berubah. Tidak cuma pasar, tapi material promosi dan cara berpromosi pun sudah berubah. Yang dulu kita nempel kertas gitu kan, kita nempel kertas di tiang-tiang listrik gitu kan. Itu pernah keliru berdoa gitu. Terima jasa ralat doa gitu, misal. Itu ditempelin di di pohon-pohon misal. Nah, terus berpindah ke vinil, ya, dari kertas berpindah ke vinil material promosinya. Gitu kan? Itu Leminho pernah ngelondri di sini gitu. Nah, sekarang cukup bikin satu file saja sudah bisa disebar ke banyak media sosial. Contohnya kemarin di grup saya terus ngomong ke Bapak Ibu semua, ayo di-share di media sosialnya, ayo kita ramekan gitu. Ya, hanya satu file aja sudah bisa disebar oleh 30 orang. Ya, itu. Jadi material promosi pun juga sudah berubah. Next. Sistem pembayaran. Nah, ini biasanya dulu kita antri gitu kan. Kita antri bayar PLN, kita antri beli tiket dan sebagainya. Sekarang kita sudah bisa lewat online, bisa lewat gadget semua. Next. Budaya kita pun juga berubah. Ya, budayanya berubah. Kalau dulu ngucapin, masih ingat ya, kalau ngucapin ulang tahun pakai kartu ucapan ulang tahun. Dikirim ke kantor pos. Dikirim ke kantor pos. Yang ulang tahun nunggu-nunggu gitu kan. Sopo iki sing ngucapne yo gitu kan. Begitu nyampe banyak seneng gitu. Ya, sekarang sudah tidak lagi. Paling-paling yang ulang tahun nunggu sampai jam 12 malam gitu kan. Sopo pertama kali ini yang mau ngucapin ke aku ini ya gitu. Ya, begitu ditunggu ternyata nggak ada yang ngucapin sama sekali. Ya. Oke, jadi apapun sekarang terdampak dari adanya internet dan ini kondisinya ya memang sudah seperti ini. Bisa tidak bisa, harus bisa. Mau tidak mau, harus mau. Terpaksa tidak terpaksa, harus dipaksa. Untuk apa? Untuk mengikuti dunia, mengikuti kondisi sekarang. Oke, next. Yang kedua apa itu digital marketing dan mengapa promosi menggunakan internet? Digital marketing adalah kegiatan memasarkan atau mempromosikan produk melalui media digital atau internet dengan tujuan mendapatkan pasar dan konsumen secara cepat dengan jangkauan yang sangat luas. Itu pengertiannya. Next. Nah, mengapa promosi melalui internet? Yang pertama mudah. Ada yang kesulitan, Bu, buka Facebook? Atau gini aja, ada yang tidak tahu Google? Silakan angkat tangan. Ada semua? Ada semua. Bisa semua? Bisa. Tahu ya? Google tahu ya? Ya. Masa nggak tahu Google, Bu? Ya. Oke, mudah. Ya. Dan itu familiar, media sosial, apalagi Facebook. Facebook itu kan media sosial sejuta umat.
Ya, media sosial sudah umat. Kalau tadi ngomongkan budaya yang gambarnya nenek-nenek pakai laptop di mana? Di kebonan lah katakan. Saya ingat beberapa waktu yang lalu ada cerita lucu. Di handphone saya, begitu saya buka Facebook, tiba-tiba ada yang add friend ke saya. Dan yang add friend ini membuat saya kaget. Tahu siapa yang add friend saya? Tahu, Bu? Buat kaget saya. Juga buat saya tersenyum. Ada yang tahu siapa? Yang add friend saya adalah ibu saya sendiri. Ibu saya usianya sudah 65 lebih. Ternyata add friend saya. Ibu saya, Bu. Opo iri gara-gara anaknya pembicara digital marketing gitu. Ya. Wah, anakku kan aku gak pisan izin gitu. Apa seperti itu gitu ya. Artinya apa? Setua ibu saya masih kepingin eksis. Ya. Jadi itu perubahan, artinya internet ini benar-benar membawa perubahan yang sangat luar biasa. Makanya kalau ngomong sulit, sebenarnya yang sulit bukan teknologinya, tapi karena kita tidak mau belajar. Makanya mengapa harus promosi melalui internet? Alasan yang pertama adalah mudah. Ya. Terus berikutnya tidak terikat waktu. Jadi jenengan semua bisa promosi kapan saja dan di mana saja. Sekarang pun jenengan bisa selfie, bisa mempromosikan acara ini bahwa saya sedang mengikuti pelatihan di Kokun dari Kominfo dan sebagainya. Kapanpun bisa. Nah, yang berikutnya adalah murah. Ya, sangat-sangat murah dan bahkan bisa dibilang gratis. Kok bisa, Mas? Iya, soalnya nek ngentekan pulsa mesti golek wifi gratis. Ya, tidak butuh biaya yang besar. Dan sekarang jaringan internet sudah murah juga. Seperti tadi Mas Dede menyampaikan bahwa Banyuwangi memang sudah sampai ke pelosok. Yang namanya jaringan internet. Di Banyuwangi ini ada namanya Sukamade, Pak. Sukamade itu berbatasan dengan Jember. Kalau dari sini itu kurang lebih hampir 100 kiloan. Medannya luar biasa. Kalau enggak 4 WD, itu enggak bisa masuk, Pak. Nyebrang kali 3, nyebrang sungai itu 3, harus pakai mobil 4 WD. Dan itu kita sudah ada internet di sana. Itu luar biasanya Banyuwangi. Jadi di sana sudah ada internet. Dan cepat, artinya aksesnya tidak. Oh iya, yang ke sana bukan radio lagi, tapi sudah pakai fiber optik. Walaupun benar ditaruh di atas sih, kalau di bawah nggak memungkinkan memang. Gitu. Jadi sudah kita di Banyuwangi ini sudah insya Allah merata kalau ngomong jaringan internet. Makanya kesempatan UMKM di Banyuwangi yang ada 122.000 tadi, sekian 122.000 sekian ratus tadi, itu sangat memungkinkan sekali untuk bisa mengakses internet. Terus yang berikutnya, cepat dan jangkauannya luas. Kenapa cepat? Karena hanya 1 klik aja. Jangkauannya luas, iya. Dengan mempromosi lewat Facebook katakan. 1 klik aja sudah nyampe mana. Bahkan bisa nyampe seluruh dunia. Ya, oke. Next. Nah, alasan berikutnya adalah, ini total populasi di seluruh dunia tahun 2020. Ini surveinya Hotsuite dari Hotsuite. Ada 7,75 miliar. Ya. Yang menggunakan gadget sekitar 67%. Ya. Penetrasinya. Terus pengguna internetnya ada 4,5. Yang aktif media sosial 3,8 billion. Ya, billion. Next, Mas. Nah, ini yang dunia, yang Indonesia coba. Nah, ini. Indonesia total populasinya 272 miliar. Yang menggunakan gadget, ya, mobile phone connection itu 338,2 miliar. Oke, yang menggunakan internet, artinya pengguna internetnya itu 175 miliar. Oke, yang aktif di media sosial itu ada 160 miliar, sorry. Ya, oke, next. Nah,
Ini platform media sosial yang sering digunakan oleh orang-orang di Indonesia. Yang pertama YouTube. Ternyata yang pertama YouTube. Tahu kenapa, Bu? Tahu nggak kenapa? Karena orang sekarang nyapu-nyapu wae ngrungokne YouTube. Mau cari caranya bikin kue, lihat YouTube. Ya. Sampai kegiatan sehari-hari aja diupload lewat YouTube. Ya. Apapun sekarang di YouTube. Ya. Yang berikutnya WhatsApp. Berikutnya lagi Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya pasar, Bu. Kalau dilihat dari orang yang mengakses media sosial seperti ini, setidaknya kuncinya adalah ibu-ibu semua produknya juga harus ada di YouTube. Harus ada di Facebook dan Instagram. Artinya dari sekian ini mungkin yang familiar ya Bapak Ibu semua biasanya YouTube, Facebook sama Instagram. Ini sudah pasar yang sangat luar biasa. Kita ngomong pasar Indonesia. Ya, ngomong pasar Indonesia. Oke, next. Nah, untuk e-commerce activity ya, activity e-commerce produk orang mencari search online for produk ya. Orang mencari produk ya itu sekitar 93 dari pengguna internet di Indonesia ya 93% dari pengguna internet di Indonesia. Terus yang menghubungi atau yang mengunjungi toko retail ya di web itu 90%. Yang memesan produk online 88%. Terus yang pesan ya via laptop itu ada 25%. Nah, yang pesan lewat gadget itu 80%. Ini loh Bu, orang berbelanja di Indonesia itu sebanyak ini. Pasarnya sebanyak ini. Kalau jenengan semua tidak hadir di situ, setidaknya di marketplace saja sudah. Ya, Tokopedia, Bukalapak, Blibli, Lazada dan sebagainya, Shopee dan sebagainya. Kalau produk jenengan tidak ada di situ, eman-eman banget. Ya, eman-eman banget. Nanti dikalikan sendiri, nanti saya share di mana? Di grup nanti. Nanti dikalikan sendiri 80%-nya dari pengguna internet berapa? 25%-nya berapa? 80%-nya berapa? Ya, oke, next. Nah, ini yang rame ya, yang rame orang-orang menghabiskan waktu nyari produk apa? Itu. Fashion and beauty. Electronic and physical media. Food and personal care, makanan ternyata juga lumayan. Furniture and appliance, mainan, hobi, travel, akomodasi, digital musik, video game. Kalau video game ini mungkin anak-anak yang banyak memang. Ya, ini kategori-kategori yang banyak dicari oleh orang-orang di Indonesia. Menurut survei dari Hootsuite. Dan ini pasar yang sangat luar biasa kalau ngomong itu food, ya food, ibu-ibu kebanyakan food, ya kan, kebanyakan food. Kalau saya lihat dari sini kebanyakan memang makanan. Ya, oke, next. Mas saya dikasih waktu berapa ini? Cuma 20 menit. Cepet-cepetan aja sudah ya. Oke. Mindset digital ya, mindset yang harus ada di pikiran kita adalah jadikan internet sebuah media atau alat untuk membuka peluang usaha dan meningkatkan produktivitas bisnis. Artinya apa? Gimana caranya internet bisa meningkatkan penjualan kita dan menjadi peluang usaha bagi yang belum punya usaha misal. Tapi kalau Bapak Ibu semua setidaknya internet bisa menjadikan apa? Alat untuk meningkatkan penjualan. Jadi sama-sama setiap bulan kita butuh jaringan internet, ya, karena paket data itu sekarang sudah jauh lebih penting daripada nasi, ya. Kalau nasinya habis mungkin nggak bingung, tapi kalau paket datanya habis di tengah jalan, pasti ibu-ibu semua bingung, itu pasti sudah, ya. Oke, next.
Makanya mari kita gunakan internet secara positif. Nah, gimana caranya? Artinya ayo stop mulai sekarang. Ini kasus yang pertama ini biasanya ibu-ibu ini. Ya. Jangan asal sharing. Pokoknya ono informasi langsung di-sharing. Sudah hentikan mulai sekarang. Ayo kita hentikan. Biasanya guru ngopo-opo kono wis kopi wah diblas ning koncone. Di kopi diblas di grup. Ya, tahu-tahu ternyata itu salah. Akhirnya dibawa ke kantor polisi. Ya, jarimu penjaramu atau jarimu kunci suksesmu. Stop, nggak usah nyebar-nyebar yang aneh-aneh. Jangan terlalu galau. Ya, masalahmu nggak akan selesai kalau hanya update di status. Nggak usah galau, Bu. Itu hanya sinetron. Ya, nggak usah sampai selamatan gitu kan. Di Bandung kalau tidak salah ya sampai apa selamatan gitu kan. Tidak tahu saya maksudnya selamatan apa. Terus tidak usah lihat video yang nggak jelas ya. Kalau cuma 19 detik aja tidak akan bisa merubah penghasilan bisnis kita. Mintanya 1 jam mungkin ya Pak. Tidak 19 detik. Artinya apa? Ayo kita, mindset kita adalah bagaimana kita memanfaatkan media internet ini menjadi sesuatu yang bisa justru akan meningkatkan bisnis kita. Oke, next. Bagaimana mulai? Nah ini. Bagaimana kalau ada pertanyaan bagaimana mulai promosi melalui internet? Ya mulai dari sekarang. Ya. Nah, dari sekarang dari mana? Next. Pertama harus ada ide. Ide apa yang mau dipasarkan? Kalau Bapak Ibu semua sudah nggak perlu banyak ide, apa? Sudah punya produk. Oke, begitu sudah ada punya produk, yang perlu dilakukan apa? Riset. Ya, salah satunya tadi dari Hootsuite. Tapi ada juga, ini sebenarnya agak panjang yang ini. Saya kepingin Bapak Ibu tahu sebenarnya gimana ini, Pak. Bisa diperpanjang dikit sampai 30 menit? Nggak apa ya? Setengah jam ya? Oke, yang kedua riset. Nah, ini yang jarang sekali dilakukan adalah riset. Apa itu riset? Ada yang tahu bisa bantu saya? Apa itu riset? Oke, penelitian terus. Ya survei, mengumpulkan data gitu aja lah ya. Di riset. Ya, di riset dulu biasanya enggak. Pokoknya posting gitu kan. Pokoknya posting ya sudah. Harusnya Bapak Ibu semua harus riset dulu. Ini yang paling penting karena apa? Mindsetnya online itu adalah keyword adalah duit. Ya, bisnis online itu keyword adalah duit. Kalau kita tidak bisa riset keyword yang benar, duitnya juga akeh, uangnya juga tidak banyak. Makanya yang paling berperan di dunia online adalah kalau Bapak Ibu jualan adalah riset keyword. Karena keyword, saya ulangi, keyword adalah duit. Ya, ini yang harus jenengan pahami. Kalau jenengan tidak bisa menemukan keyword yang tepat, aku wis upload ning ngene Tokopedia, Bukalapak, Shopee, beli-beli dan sebagainya. Tapi tetap aja nggak ada yang beli. Di mana salahku? Ya. Nah, mungkin karena Bapak Ibu semua tidak melakukan riset. Gimana caranya riset? Nah, jenengan perlu tahu. Bisa dibukakan Google, Mas. Riset menggunakan Google dan Google Trend. Ini dasar yang paling dasar yang harus Bapak Ibu ketahui. Ya. Kalau ngomong Facebook, kalau ngomong Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya, saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa buka. Sudah bisa ngisi produk. Sudah ya? Sudah bisa Pak, Bu? Belum? Kalau belum nanti kapan kumpul-kumpul saya ajarin. Ya? Siap ya? Ya. Jadi kapan kita ini kumpul-kumpul nanti saya ajarin gimana caranya buka Tokopedia, marketplace. Buka toko maksudnya, kalau cuma buka aja kan tinggal klik. Nah,
riset itu, jadi saya tadi bilang, keyword adalah uang. Keyword adalah duit. Kalau Bapak Ibu semua tidak tahu keywordnya yang berduit itu yang mana, ya nggak laku-laku. Risetnya pakai apa? Risetnya cukup pakai Google aja. Kalau kita main di Google. Nanti kalau mau jualan di Tokopedia, risetnya di Tokopedia. Nanti kalau mau jualan di YouTube, kalau mau mempromosikan produknya di YouTube, bikin video, ya risetnya di YouTube. Caranya gimana? Caranya mudah, tinggal ketik-ketik aja. Ya, caranya cuma tinggal ketik aja, Mas, tolong diketikkan. Produk siapa yang kepingin di riset, coba angkat tangan. Nggih, produknya apa, Mbak? Bu. Jus jambe. Mas, tolong diketikkan, Mas. Jus spasi jambe. Jambe, spasi lagi, Mas. Bahasa Indonesia jambe itu apa, Bu? Pinang, Mas. Kalau jambe ini Banyuwangi. Pinang, Mas. Jus spasi Pinang. Suka yang muda, Bu? Spasi lagi, diakhiri spasi, Mas. Spasi. Ya, nah, saya jelaskan, silahkan diperhatikan dua ini, boleh yang sini, boleh yang sini. Inilah 10 keyword yang paling banyak dicari di Indonesia terkait jus Pinang. 10 besar keyword yang paling banyak dicari atau paling banyak sering dicari di Indonesia terkait jus Pinang. Apa saja? Silakan dibaca. Jus Pinang muda untuk pria. Biasanya untuk apa, Bu? Kalau untuk pria? Untuk apa? Obat kuat gitu aja ya? Ya. Berarti banyak pria yang nggak kuat kalau banyak yang nyari ya, Bu ya? Oh ya, bagus jawabannya biar tambah kuat. Jus Pinang muda Bekasi, kalau itu daerah. Jus Pinang muda untuk wanita dan sebagainya. Artinya apa, Bu? Kalau ada informasi seperti itu ternyata untuk pria dan untuk wanita ada di Google. Dan itu banyak yang nyari. Apa yang harus Ibu lakukan? Selain ini memang keyword yang harus Ibu bidik. Berarti kan harus disesuaikan dengan produknya nih. Ya kan? Apa yang harus Ibu lakukan? Berarti Ibu harus segmentasi pasar produk Ibu. Ibu khusus bikin jus Pinang yang khusus untuk stamina. Karena pasar mengarah ke sana. Oke, paham ya? Nah, kalau Ibu sudah punya produk ini, di-uploadnya pakai judul apa? Di-uploadnya ya pakai judul ini. Jus Pinang muda khusus untuk pria. Bisa meningkatkan durasi dan sebagainya. Ya benar ya, Bu ya? Meningkatkan durasi ya? Ya. Durasi makan. Bisa lama-lama ya? Ya. Kok kelihatannya tegang semua ya? Piye iki carane ben gak tegang ini? Diangkat aja tangannya, diangkat aja. Diangkat, diputer, ya, diputer ke depan. Sudah? Sudah. Apa kabar? Sekali lagi kurang empat. Apa kabar? Oke, mantap. Oke, jadi seperti itu. Tinggal ketik aja. Diketik spasi, berhenti, dilihat. Ya, muncul seperti ini. Oke, biar lebih jelas lagi, ada yang kepingin diriset? Ya, Bu. Ibu dari mana? Oh ya, lupa tadi, belum tanya. Ibunya tadi dari mana yang jus Pinang? Banyuwangi Kota. Tapi memang jus Pinangnya memang bisa untuk stamina ya? Produknya dibawa? Enggak? Oh, Majakani. Yang untuk pria enggak dibawa? Saya bawakan bapak-bapak yang dari Jakarta. Kalau saya kan bisa langsung ke Ibu. Ya. Nggih. Ibunya dari mana, Bu? Riyabat. Nggih, produknya apa?
Waduh, ini bingung saya. Saya ngerasnya bingung. Begini Bu. Nggih. Jadi produk apa? Oh, telur asin. Nggih. Oh, nggih. Produknya rambak ikan ya. Kalau diketik di sini rambak ikan ditaburi coklat dan sebagainya enggak ada, Bu. Ya, di riset enggak ada. Apa? Oh ya. Oh, berarti targetnya ekspor berarti nanti. Oh. Kok saya di situ? Apa? Fish itu ikan, skin itu kulit. Wih. Ya, keren. Fishnya fish ikan, Mas. Duh, mana ini yang pegang laptop ya? Oh ya. Fish, skin, spasi Mas, coba. Skin. Salted. Jangan diklik Mas, jangan diklik. Biar gitu aja. Ini kayaknya Singapura ini, Bu. Ekspornya, Bu. Gitu ya. Nah, kalau ada keyword seperti itu, Singapura seperti itu, coba yang Singapura Mas diketik Singapura gitu coba. Singapura spasi. Singapura. Irvin ini apa ya? Irvin. Airport halal price. Ya. Nah, itu ada fish skin chips Singapura, fish skin snack. Ya, kalau ini targetnya bagus sih, Bu. Ya, targetnya ekspor. Ya, targetnya ekspor. Nah, dari sini kita sudah bisa melihat produk apa, ya, produk apa. Artinya jenis produk milik kita, milik Bapak Ibu semua. Jenis produk milik Bapak Ibu semua yang paling dicari di pasar, bisa tahu. Kalau selama ini jenengan ngetik tok, cuman ngetik aja di enter, ngetik aja di enter sudah. Ya kan, yang dilakukan seperti itu kan ya kemarin ya, apa selama ini. Nah, dengan begini Bapak Ibu semua tahu. Oh, ini manfaatnya ternyata ini. Ini ternyata 10 besar keyword milik produk saya yang paling banyak dicari. Oke, paham? Ya, ada lagi dari Banyuwangi Kota sudah dari tengah. Rogo Jampi, Srono, Muncar dan sebagainya. Ya, Ibu dari Genteng, ya. Ya, tengah selatan lah ya. Nggih, enggak apa. Genteng mana, Bu? Oh, sana ya. Oke. Produknya apa? Abon ikan asin. Menarik. Oke, Mas, tolong abon ikan asin, Mas. Ya. Abon spasi ikan spasi asin. Spasi. Nah, sudah. Ini 10 abon ikan asin yang paling banyak dicari. Yang paling di atas adalah abon ikan asin pedas, sudah punya, Bu? Ya, mesti paling laris itu kalau dijual di online. Belum? Sudah ada di Tokopedia, Bukalapak dan sebagainya? Kenapa? Belum bisa? Oh iya, Jajak Genteng kan dekat. Ya, rumah saya Jajak, Bu. Ya, rumah saya Jajak. Atau nanti silahkan kumpul-kumpul di Genteng. Mas, aku ning Genteng kesini tolong diajari, enggak apa-apa. Ya, oke. Nanti saya ajari lebih lanjut. Minimal Bapak Ibu semua sudah tahu bahwa Google ini ada manfaatnya sebenarnya. Tidak cuman hanya untuk nyari-nyari sesuatu, tapi ternyata di situ bisa untuk mencari keyword yang banyak duitnya. Ya, bisa untuk membuat produk Bapak Ibu semua laku di pasaran. Ya, kalau mau jual di Tokopedia lah nanti keywordnya risetnya diketiknya kayak gini, itu juga di Tokopedia. Bukalapak ya di Bukalapak. Apa keluar, Mas? Keluar. Ya, keluar. Contoh, Mas, dibukakan Tokopedia, Mas. Tokopedia. Nah, di pencarian. Nah, situ semisal jualan tumbler gitu semisal. Tumbler tulisannya, Mas. Tumbler. Ya, tumbler spasi semisal Starbucks tumbler, Mas. Iya, sudah. Kurang L. Oh, L-nya sudah tuh. Oh iya. Wah, aku sih enggak ketok berarti. Starbucks
Starbucks. Ya, Starbucks spasi. Sudah berhenti. Nah, itu yang banyak dicari orang, itu tumbler Starbucks original, reserve apa itu saya tidak tahu, venti, Kate Spade, stainless dan sebagainya. Itu untuk apa? Dibuat judul waktu upload produk. Ya, nanti silakan di riset sendiri. Kalau main di Tokopedia berarti riset di Tokopedia, main di Google, riset di Google, main di YouTube, riset di YouTube. Ya, sama juga semisal waktu kita muda dulu pada saat naksir sopo, ya sing diriset ya orang ini senengane opo, biasanya tulan ning endi, nek makan biasanya di mana dan sebagainya. Ya, kalau sembari naksir yang ini juga naksir yang lainnya juga diriset. Kalau masih naksir yang lain, ya di riset. Pada saat kita tidak bisa tahu apa yang diinginkan si cewek itu, yang pasti nanti akan ditolak. Kan gitu Mas Samsi ya? Ya. Jadi riset itu penting. Nah, itu tadi adalah apa? Riset terkait produk. Pertanyaannya sekarang, kalau sudah tahu produk yang paling laris itu, jualnya kemana? Target pasarnya di mana? Dicari pakai Google Trend. Carinya pakai Google Trend. Google Trend, Mas. Langsung aja enggak apa Google. Ya itu. Yang Co-ID. Co-ID aja Mas, yang bawah Mas. Ya. Nah, ini Google Trend. Gimana caranya? Ya tinggal ketik aja. Ya, tinggal ketik aja. Tadi apa tadi ya Ibu pertama tadi Pinang ya. Yang lain. Coba yang kepingin di riset. Ya, yang bawah sampean. Yang belakang sendiri Bu. Peyek. Oh, tonggoku dhewe ketok iki. Peyek ya. Peyek apa? Peyek kacang. Peyek kacang Mas. Oh, jangan peyek. Engko sing metu lagu itu, lagu apa? Iwak peyek iya. Oh, yuk dicoba aja enggak apa-apa lah, dicoba aja lah. Peyek kacang Mas. Loh, kok hilang? Ya, peyek kacang Mas. Enggak apa-apa sudah wes. Engko ben goleki dhewe karo Google. Di enter. Nah, ini artinya adalah ya, ini artinya saya artikan dulu. Pencarian peyek ya, pencarian peyek kacang. Oke, di Indonesia. Ya, di Indonesia. Oh ya. Makasih Mas. Oh, yang mana ini? Oh, sudah. Pencarian peyek kacang di Indonesia 12 bulan terakhir. Oke, 12 bulan terakhir. Ya? Paham? Nah, grafiknya seperti ini. Mas tolong ditempelkan di sini, Mas. Mouse-nya ditempelkan di sini. Hup, ya hup. Nah, pencariannya naik. Alah. Hup. Pada bulan Mei tahun lalu. Tahu kenapa kok naik? Kenapa kok naik di bulan Mei tahu? Kenapa Bu? Ya, banyak mau lebaran, makanya grafiknya seperti ini, akhirnya terus landai. Nah, ini grafik orang-orang nyari peyek kacang, terus ke bawah Mas, tolong ke bawah Mas. Ini daerah-daerah, wilayah yang nyari peyek kacang. Jadi nek selama ini Mbak Risma jualnya mek neng gene tonggone, ya bener Mbak Risma ya? Ya. Kalau jualnya cuma di tetangganya saja, sekarang harusnya jualnya ke Bengkulu, Riau, Banten, Aceh, Jogja. Ini bisa digeser banyak nanti. Ya, bisa dijual ke daerah-daerah ini. Kemasannya saya lihat kemarin sudah bagus. Artinya apa? Tidak remuk, ya, gak mudah hancur. Cuman tinggal brandingnya aja dibenahi. Ya, brandingnya dibenahi yang bagus. Nah, bisa jual ke sini. Lewat apa? Ya lewat Facebook bisa. Instagram juga tidak apa-apa. Ya. Oke, caranya seperti itu. Nah,
Ini yang terkait dengan peyek. Kalau kayak gini, ini yang kalau ada seperti ini, yang ada duitnya yang mana coba? Keyword yang ada duitnya yang mana kalau seperti ini? Ada yang tahu? Yang? Oh enggak kelihatan Bu, ini ada bikin peyek kacang, cara bikin peyek, harga peyek, cara buat peyek, bumbu peyek. Ayo coba yang ada duitnya yang mana? Harga peyek. Kalau orang sudah tanya harga, berarti sudah punya duit dan mau beli. Ya, jadi caranya gitu Bu. Meskipun di Google tadi juga harus dilihat kira-kira sing ono duitnya sing endi. Harus dipilih, ya, harus dipilih. Oke, satu lagi, mumpung ada waktu. Waduh, banyak ya. Bentar Bu, gimana? Gula semut, kacang hijau, apalagi ini? Keripik. Gula semut aja sudah, gula semut diantar. Nah ini grafik pencarian gula semut meningkat tertinggi di bulan Februari. Saya tidak tahu kenapa ya, kok bulan Februari ya? Februari kemarin ada momen apa itu? Biasanya kalau seperti ini itu ada momen-momen tertentu. Biasanya kalau pas naik kenceng apa tinggi gini. Oh ya mungkin ya. Monggo disimpulkan sendiri aja lah ya. Oke, geser, sebentar Bu, ini cepat-cepatan waktunya. Nah, ini Ibu tadi yang jual gula semut, ini Lampung, Jawa Tengah, Banten, Bali, ini masih bisa digeser. Ya, Jogja, yang paling banyak Jogja, coba bantu digeser Mas. Nah ini, ya, Sumatera Barat, Kalimantan dan sebagainya. Itu, ya, kenapa? Kalau keluar negeri, coba ke atas. Ini diklik, Ibu mau kemana atau seluruh dunia? Kalau seluruh dunia, bahasa Inggrisnya gula semut apa Bu? Oke, coba diketikkan Mas, tolong. Soalnya kalau tetap diketik gula semut, orang seluruh dunia tidak tahu. Itu tahunya, yang tahu cuman orang Indonesia saja. Coconut sugar, oh bukan bukan sugar gitu bukan ya? Oh ya, ini coconut sugar ini Bu. Dikit ini. Bagus ini permintaannya. Artinya kalau turun tidak terlalu signifikan, kalau naik juga enak-enakan gitu loh. Artinya turunnya enak, naiknya enak gitu. Ya, naik turunnya enak. Ini jelas minum pinang tadi jelas ini. Oke, ke bawah Mas, dibantu ke bawah Mas. Nah ini, interest for gula semut Mas, ini coba diganti Mas. Oh yang merah, sorry. Yang coconut sugar itu yang merah, ya, yang merah. Ini Bu, nah ini, atau ditempelin gini nggak apa-apa, ditempelin gini. Nah Australia, banyak Bu yang cari Bu. Ya, sebentar Pak, banyak yang cari, ya. Malaysia, Singapura, New Zealand, Australia, waduh, luar biasa ini. Nah ini diklik, Kanada, Filipina, banyak Bu. Ya, sebentar lagi sehat, kaya raya, bahagia. Oke? Ya satu lagi, gimana? Oh. Udah gini aja, daripada dilanjutkan nanti engkel-engkelan, saya lanjutkan materinya aja. Gampang nanti di grup, kita kan ada grup nih, ya, sudah ada grup. Kemarin cuman WA-nya saja, sekarang kan sudah tahu orangnya nih. Ya, kemarin sudah saya sedikit menyapa, nanti kita lanjutkan lagi. Ya, artinya bagaimana belajar, bagaimana lebih dalamnya. Karena kalau di sini waktunya mepet. Oke, next ke materinya, Mas. Nah, manfaatkan gratisan untuk yang gratisan apa banyak,
Ya, yang gratisan itu iklan gratis, Facebook gratis, Instagram juga gratis, forum jual beli dan sebagainya. Semuanya gratis. Itu dimanfaatkan, nggak usah bayar. Karena apa? Saya tahu Bapak Ibu semua sekarang pernah dengar yang namanya iklan berbayar, iklan berbayar. Kalau memang itu harus dilakukan, lakukan. Kalau tidak, mending jangan. Daripada iklan ibu nanti boncos, ngeluarin duit 1 juta, lakunya cuman profit 100.000. Dodolan peyek, badine cuman satu berapa Mbak? Laku ininya peyek. Satu kemasan itu profitnya berapa? Berapa Pak? Profit. Batine Mbak. Iya Mbak Risma, peyek itu 5.000, ngiklan entek 1 juta, payune mek 10. Janganlah, enggak usah. Makanya manfaatkan yang gratisan aja. Kecuali kalau memang ordernya sudah luar biasa dan kepingin ditingkatkan, semisal profitnya sudah 1 hari 10 juta, jualan peyek profit sehari 10 juta, semisal. Silahkan pasang iklan 3 juta enggak apa-apa, pasang iklan 2 juta enggak apa-apa. Untuk apa? Untuk meningkatkan? Iya, enggak apa-apa. Tapi kalau baru promosi lewat online terus bayar bayar iklan. Ya. Kuatirnya Bapak Ibu semua boncos. Yang dikeluarkan jauh lebih banyak daripada yang masuk. Saya punya namanya Mas Ali. Mas Ali itu dulu jualan abon. Ya. Lah iya, memang sengaja saya suruh ke sini, Bu. Iya. Saya kepingin pamer aja. Mas Ali itu dulu belum ketemu saya jualannya offline Mas Ali ya. Ya, sekarang jualan online bagaimana Mas Ali? Ya, Bukalapak semua diserang sudah. Memang saya suruh, Mas, serang semua sudah Mas. Gitu. Saya terus lihat uploadannya luar biasa setiap hari. Dulu tidak pernah jualan kiloan Mas ya. Begitu tahu di Google ternyata banyak yang cari kiloan. Sekarang bikin kemasan kiloan dan laku. Gitu. Ya, dan laku. Ya, jadi itu nanti silakan sharing sama Mas Ali, tanya-tanya bagaimana seperti apa atau Bapak Ibu semua sharing. Kayaknya sudah habis ya Mas. Ya. Kalau semisal mau sharing silakan nanti di grup, bisa di grup. Ya. Saya rasa itu nanti dilanjutkan sesi tanya jawab Pak ya. Ya. Saya rasa itu yang saya sampaikan terkait digital ya, terkait digital. Barangkali nanti ada pertanyaan silakan. Ada sesinya sendiri. Oke, terima kasih. Dilanjutkan ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Cucu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, jadi keywordnya dari Pak Cucu ini adalah bagaimana berinternet secara gratis. Jujur aja saya kebetulan juga UMKM Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Saya juga di media. Artinya saya hanya pengen membedakan kalau di media, kalau ibu-ibu mau pasang iklan di TV itu betapa besarnya. Kalau ibu pernah nonton Ikatan Cinta, siapa yang nonton Ikatan Cinta ya? Nah itu yang ada Aldebaran atau siapalah namanya itu ya. Itu kalau mau beli 30 detik saja itu karena itu harga prime time itu 100 juta. Nah bagaimana memanfaatkan dari Pak Cucu ini, belajar dengan Pak Cucu ini memanfaatkan internet secara gratis. Pak Cucu sebelum kita melakukan tanya jawab ini ada penanya secara online Pak Cucu ya. Dari Pak Yudi di Bali. Oh ya. Pertanyaannya adalah Pak Cucu, saya punya keluhan mengenai penjualan. Bagaimana jualan di marketplace agar saat diklik produk kita berada di peringkat paling atas? Seperti itu. Mungkin juga dialami oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang di sini ya seperti itu ya. Silakan dijawab Pak. Ya. Jadi gini. Makanya saya tadi di awal Pak Yudi ya, Pak Yudi yang ada di Bali. Jadi saya tadi di awal menyampaikan bahwa keyword adalah uang. Pada saat Pak Yudi mau upload produk, yang harus dilakukan pertama adalah riset. Ya, kalau Pak Yudi mainnya Tokopedia, risetnya harus di Tokopedia.
Ya, kalau mainnya Bukalapak, risetnya di Bukalapak. Tapi kaitkan juga untuk hasil riset yang ada di Google juga. Seperti tadi saya contohkan tumbler. Nah, tumbler, Starbucks, stainless misal. Kalau yang di situ ada beberapa, pilih salah satu yang memang itu yang Bapak Yudi jual. Jadikan itu judul. Ya, deskripsinya cari keyword di Google dan cari keyword di Google Trend. Gitu. Ya, nanti bisa dicoba. Ya, jadi sekalian Bapak Ibu semua yang hadir di sini, jadi riset itu kalau kita ngomong bisnis online, riset itu adalah duit. Kalau Bapak Ibu semua bisa menemukan keyword adalah duit. Kalau Bapak Ibu bisa menemukan keyword melalui riset yang benar, ketemu keyword yang benar, insya Allah akan laris manis. Jadi intinya adalah di riset. Ya. Gitu. Baik, terima kasih Pak Cucu. Saya akan membuat peraturan, ini adalah pertanyaan tanya jawab dengan Pak Cucu yang sudah memaparkan presentasinya. Jadi kita akan ada 3 penanya. Penanya secara offline dulu yang ada di sini ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan pertanyaan yang offline. 3 penanya dulu, siapa yang akan memulai pertanyaannya? Silakan mengenai bagaimana kiat-kiat kita menggunakan internet ini secara gratis dan sebagainya. Silakan, ada yang sudah mulai bertanya? Bapak-bapak, ibu-ibu? Oke Mas, langsung di belakang standing mic ya Mas. Jadi pertanyaan ininya adalah sila sebutkan nama, kemudian produknya apa. Ingat bapak-bapak, ibu-ibu ya, pertanyaannya singkat, padat dan jelas, jangan curhat ya. Jadi secepat saja. Silakan, monggo Mas. Dari Pak siapa sama itu Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Prayetno dari CV2 Putri. Produk saya minuman herbal. Kebetulan ada temulawak celup dan jahe rempah celup. Itu yang sudah kemana-mana. Bahkan sampai di luar negeri. Cuma yang saya mau tanyakan untuk medsos, baik itu Tokopedia, Lazada, Shopee dan lain-lain, itu kita kurang hasil yang kita dapatkan itu memang harus sabar dan terlalu lama kalau saya, karena memang mereka pesannya kan cuma hanya sedikit, tapi memang kalau kalau dikumpulkan memang sebetulnya memang banyak. Tapi akhirnya kita berpikir untuk bikin reseller. Jadi mereka yang teman-teman katakanlah entrepreneur muda, jadi mengambil produk-produk kita untuk dia pasarkan, baik itu di Shopee, Tokopedia ataupun yang lain. Nah, cuma yang saya mau tanyakan, bagaimana kita bisa untuk ngecek ataupun penjualan dari kita masing-masing reseller yang ada di situ, itu pangsa pasar katakanlah kiat-kiat antara produk kita ini untuk bisa bertarung katakanlah yang ada di produk yang sama ada di Tokopedia ataupun di medsos-medsos itu. Kita gimana caranya untuk bisa meningkatkan penjualannya dari situ, jadi dari pesaing-pesaing itu. Terus intinya itu kan bisa bermanfaat juga bagi reseller-reseller kita yang ada di medsos tersebut. Jadi intinya kita ingin punya trik atau cara gimana produk yang kita punya ini itu selain ada di atas produk kita, itu kita juga penjualannya juga lancar dan bisa meningkat. Itu aja dari saya Pak Cucu. Terus yang kedua, kebetulan saya kan sebagai ketua asosiasi dan anggota kita terdiri dari mak-mak. Cuma tadi sudah dijawab sama Pak Cucu, mungkin berkolaborasi dengan teman-teman yang muda yang mungkin entrepreneurnya sudah bagus untuk di marketing atau di internet. Nah, yang jadi bahan pertanyaan mungkin ada beberapa dari produk anggota kami itu memang ada yang berkolaborasi ataupun
bekerja sama. Cuma memang masih banyak yang belum istilahnya khususnya yang masih gaptek. Jadi memang masih harap perlu pendampingan khusus. Jadi intinya one by one bagi anggota. Jadi biar mereka ini bisa secara keseluruhan khususnya di UMKM Banyuwangi itu bisa tercover semua. Jadi tidak hanya mungkin sebagian, jadi semua UMKM Banyuwangi itu bisa tercover lewat digitalisasi negeri ataupun lewat medsos gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Heru. Tadi Pak, ini pertanyaannya apa langsung dijawab begitu atau mau kita kumpulkan 3 pertanyaan Pak? Langsung dijawab aja ya, Pak Heru. Jadi ada, kalau saya analisa bahwa tadi adalah inline dengan pertanyaan pertama, kalau dari pertanyaan pertama, yaitu bagaimana mengenal produk kita di marketplace itu akan seperti apa, rankingnya bagaimana, persaingan dengan sesama produk yang sama dan sebagainya. Silakan Pak, langsung Pak Cucu dijawab aja. Ya. Jadi memang yang disampaikan Pak Heru tadi benar ya. Rata-rata kepinginnya ada begitu ada yang nyari, ada di halaman pertama gitu ya, baik itu di Tokopedia, di Bukalapak dan sebagainya. Saya ulangi lagi bahwa sekalian tadi yang ditanyakan oleh Mas Heru, Mas Yudi tadi ya di Bali. Jadi keyword ya, yang penting itu keyword Pak. Kalau upload itu yang penting keyword sama deskripsi. Ya, artinya deskripsi adalah deskripsi 160 karakter pertama. Itu yang penting. Ya, jadi kalau bisnis online, saya ingatkan lagi, bisnis online itu kuncinya adalah kata kunci. Kunci dari segala kunci bisnis online adalah kata kunci atau keyword. Kalau Bapak Ibu semua bisa menemukan keyword yang benar, yang berduit, ya laris. Ya, kunci yang kedua adalah deskripsi. Ya, deskripsi di mana di 160 karakter pertama termasuk koma dan spasi. Di situ diisi apa? Diisi keyword juga, diisi keyword. Hanya 160. Berikutnya baru deskripsi produk. Ya, semoga saja Tokopedia, Marketplace dan sebagainya nggak ada yang lihat ini, Pak. Nanti search engine-nya diganti nanti, algoritmanya diganti nanti. Jadi intinya ya, kalau katanya Pak Endul itu ya, core of the core itu kan, inti dari inti bisnis online itu ada di keyword. Ya, kita harus bisa riset keyword yang memang itu benar-benar ada duitnya. Itu. Dan memang kalau Pak Heru perbanyak reseller enggak apa-apa Pak. Ya, satu produknya Pak Heru kalau bisa perbanyak reseller. Jualan di Tokopedia semua enggak apa-apa, yang penting harganya bisa dijaga, Pak. Ya, bisa dijaga. Jangan sampai gambarnya sama, produknya sama, harganya beda. Orang malah akan ragu nanti. Itu. Jadi diperbanyak reseller, suruh upload semua saja enggak apa-apa. Gitu. Yang terjadi Pak, mohon maaf, ya? Saya lihat di Tokopedia sama di Shopee dan Lazada dan segala macam itu gambar sama, tapi harga beda-beda. Ada yang 40, ada yang 35. Ada itu produknya Pak Heru semua? Produk saya semua. Nah, harusnya Pak Heru beda-beda yang bikin standar harga. Kalau kamu melanggar standar harga saya, stoknya tidak saya keluarkan ke kamu. Ini punya siapa coba? Di list tokomu apa? Gitu Pak Heru. Semisal si A beli ke Pak Heru nih, beli ke Pak Heru. Semisal saya jadi resellernya Pak Heru, terus akhirnya dicatat nih sama Pak Heru. Oh Mas Cucu, oke, kasih kode reseller 01 semisal. Mas Cucu ini dijual dimanapun harus 30.000. Kalau sampai saya tahu, saya stop ke sampean. Lebih tinggi saya stop, lebih rendah saya stop, karena saya tidak ingin produk saya harganya dipermainkan, karena sampean sudah punya istilahnya fee sendiri sudah. Itu. Nanti kalau itu berbeda Pak, nggak enaknya di Pak Heru Pak. Punyanya Pak Heru yang asli malah tidak dibeli. Kan iya? Iya, biasanya gitu. Karena apa? Kita milih di marketplace itu kadang kita itu bingung Pak. Fotonya sama,
Ya kan? Semuanya sama tapi kenapa harganya beda-beda? Mau beli yang murah khawatir karo palsu, beli yang mahal dompet kok kurang gitu. Ya. Itu. Akhirnya beli yang tengah, sedangkan yang tengah bukan punyanya Pak Heru, punya Pak Heru yang paling murah semisal. Akhirnya malah nggak laku, yang tengah-tengah yang laku. Jadi Pak Heru sendiri yang harus manajemen reseller itu. Gitu. Kalau reseller yang pinter, yang sudah punya manajemen, Mas Beni Limonto. Coba nanti ngobrol sama Mas Beni Limonto. Ya, manajemen resellernya sudah bagus. Gitu Pak Heru. Oke. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Heru yang punya produk minuman herbalnya. Yang lain silahkan untuk bertanya kepada ibu-ibu yang Pinang Muda tadi atau yang lain silahkan. Ada yang mau ditanyakan Pak Cucu? Silakan Pak, langsung ke standing mic. Nanti buat bapak-bapak, ibu-ibu ya, jadi nanti masih ada banyak pelatihan. Yang selanjutnya adalah mungkin tentang pelatihan Instagram, kemudian juga pelatihan mengenai Facebook. Nanti silakan bapak-bapak, ibu-ibu untuk lebih aktif untuk bertanya dan sebagainya. Silakan Bu, silakan nama, kemudian produk yang Ibu geluti apa? Silakan Bu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Mulyanti. Produk saya jamuan Pak. Terutama bestseller saya itu jus jambe 6 sama manjakani. Saya sudah dari beberapa kota, alhamdulillah sudah ada agen dan reseller. Jadi contohnya Malang kita sudah punya agen 1, Surabaya 1, Bali 1 gitu. Jadi setiap kota kita sudah punya agen-agen. Tapi kalau di Banyuwangi, mungkin saya merintisnya di Banyuwangi, saya orang Banyuwangi. Jadi kesalahannya itu malah dari kalangan Banyuwangi sendiri. Banyak reseller. Justru di kota lain kita main agen aja. Tapi ada beberapa kota Pak Ucuk yang rasanya saya kesulitan gitu. Kalau kita mau bidik itu kesulitan banget gitu loh. Contohnya Lumajang. Saya pernah punya agen Lumajang itu jalannya juga kalem terus hilang gitu aja. Nah, untuk di Facebook saya coba untuk upload di Facebook dan ya apapun sudah itu. Pertanyaan saya itu gimana caranya saya itu bisa nandai gitu loh Pak Ucuk. Nandai itu nandai kota yang benar-benar saya butuhkan gitu loh. Itu permasalahannya. Kalau untuk standar penjualan alhamdulillah kami semuanya sama. Jadi produk saya harga reseller beda, harga agen beda. Ke konsumen kita semuanya mulai dari Banyuwangi dan luar kota kita sama semuanya. Cuma untuk bidik itu kota-kota yang saya kesulitan itu kita pakai apa ya Pak? Hanya itu Pak Ucuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu. Bidiknya di Facebook ya. Iya. Gini, sudah masuk ke grup kayak iklan gratis Lumajang semisal sudah. Ya, itu kan sudah bidik kota-kota itu sudah. Jadi bisa saja Ibu promosi di grup iklan gratis Lumajang semisal, iklan jual beli. Kalau iklan jual beli itu biasanya banyak yang jual, tidak ada yang beli. Ya. Jadi kalau grup jual beli biasanya banyak yang jual, tidak ada yang beli. Coba gini. Kalau coba dicari ke grup yang lebih segmented. Artinya gini, contoh, kira-kira produknya Ibu itu segmennya kemana? Nah, coba dicari grup ibu-ibu senam. Apa ada? Ada coba. Nah, yang lebih segmented, contoh gini sekarang, semisal Ibu jualan permata. Kalau hanya diupload di berandanya saja, sedangkan teman kita itu teman SMP, teman SD, ya kan, teman kuliah, sedangkan harga permata itu satu pentol korek itu sudah puluhan juta, kira-kira apa teman kita beli? Iya, mungkin ada yang beli, tapi cuman berapa? Gabung kemana? Segmen, langsung aja dibidik segmennya apa? Grup, cari grup memang pecinta permata. Kalau saya jualan batu akik gimana? Cari aja grup pecinta batu akik.
Kalau saya jualan popper pancing semisal, dijual aja ke grup mancing mania semisal. Ya, coba di grup iklan, dipromosikan di grup iklan juga. Bisa iklan Lumajang, iklan Surabaya, iklan Jogja dan sebagainya. Atau cari grup yang lebih segmented. Gitu Bu. Ya, kalau semisal sudah di kota ini sudah, tapi ternyata nggak ada yang beli. Oke, berarti yang lebih segmen kira-kira itu grup apa? Kalau tadi ibu-ibu senam, saya rasa mereka ada di grup ibu bikin grup-grup senam biasanya gitu. Ya, dicari seperti itu. Kalau grup jual beli itu memang biasanya banyak yang jual, tidak ada yang beli. Gitu. Ya, dicoba Bu ya. Ya. Baik Pak Cucu, saya lempar pertanyaan sekali lagi dari bapak-bapak ibu-ibu. Kalau belum ada, saya tanya Mas Eko, apakah sudah ada pertanyaan secara online? Ada 3, silakan Mas Eko. Kita lihat yang mau bertanya, siapa Mas Eko? Ibu Arianti Diah, betul ya? Ya, selamat sore Bu Arianti. Halo, sudah terhubung Ibu? Ya. Ya. Udah. Baik Ibu, silakan apa yang perlu ditanyakan kepada Pak Cucu sebagai narasumber pada sore hari ini. Silakan, pertanyaannya singkat dan padat. Silakan sebutkan produk apa yang sekarang Ibu geluti dan pertanyaan akan seperti apa. Silakan Ibu. Iya, gini Pak. Sebenarnya saya udah lama jualan, cuman apa ya, mungkin kurang konsisten aja kali ya. Sering switch produk gitulah. Terus sekarang dulunya Facebook saya itu kan apa ya, barang bukan produksi sendiri, tapi saya ngambil dari supplier, saya jual lagi gitu aja kan. Terus kalau yang sekarang saya produksi sendiri. Baik, terus? Konvensional sih ini apa produknya, cuman saya kok pengen up lagi gitu loh. Saya sekarang bikin bucket, sekarang produksi sih. Beda sama yang dulu, karena dulu saya cuma penjual, sekarang saya produksi sendiri. Yang saya tanyain yang pertama, kira-kira Facebook saya yang sebelumnya itu kan udah terbentuk apa ya? Saya juga kan jualan kaleng, jadi kalau nyari kaleng di saya gitu. Terus kira-kira pasarnya beda lagi nggak ya Pak sama kayak gini, sama produk saya yang sekarang gitu. Terus untuk nyari pasarnya itu tadi gimana? Apa masih bisa di Facebook yang lama gitu? Terus yang kedua, lebih efektif mana sih Pak kita jualan di marketplace sama di ini apa kayak Facebook Ads gitu kan, yang berbayar gitu kan. Misalnya di marketplace saya jualan di Shopee, itu saya juga masang iklan sih, iklan juga berbayar. Sebenarnya jangkauannya lebih gede mana sih Pak? Gitu aja. Sebenarnya saya juga mau tanya tentang branding sih. Gimana Pak? Branding saya sebagai owner, saya mesti gimana gitu. Kayaknya itu aja. Makasih. Baik, silakan Pak. Mungkin ada 2 dulu yang bisa dijawab ya. Kalau untuk branding mungkin kita bisa tanya. Yang pertama aja tadi ya. Jadi kalau memang Facebooknya Mbak siapa tadi? Mbak siapa ya? Mbak Irianti ya. Ya. Mbak Irianti ya. Mbaknya tadi kalau semisal Facebooknya itu memang katanya sudah dikenal jualan kaleng tadi ya. Kaleng itu apa ya? Kaleng ya Mas ya? Saya dengarnya kaleng tadi. Kalau memang orang-orang sudah ini apa namanya sudah taunya kaleng ya. Kalau memang sudah brandnya itu ya mending bikin lagi lah ya, bikin lagi karena tadi Mbaknya sudah ngomong kalau apa namanya kalau cari kaleng pasti ke tempat saya gitu kan, pasti ke tempat saya gitu. Nah pertanyaannya cuman tadi nggak dijelaskan sekarang jualan apa gitu, ya bisa kontak Mas. Sekarang jualan apa Mbak? Coba ditunjukkan. Oh topi, ya kaleng sama topi beda ya. Ya, jadi kalau memang dulu memang orang sudah taunya jualan kaleng, sekarang jualan kopi.
Sebenarnya gini, topi. Sebenarnya gini, kalau menurut saya tinggal strategi, trik dan strateginya saja. Sebenarnya walaupun Facebook yang lama tetap dipakai juga enggak apa-apa. Cuman mainnya itu lewat, semisal tadi grup-grup yang segmented, ya, grup-grup yang segmented. Terus di grup-grup iklan untuk branding, ya, untuk branding. Jadi setidaknya setiap hari minimal 1 harus upload, ya, di grup iklan, gitu kan. Terus grup-grup komunitas yang memang tersegmen tadi, gitu kan. Terus kalau perlu juga coba dicari grup iklan itu di luar negeri, misal Malaysia, gitu. Yang setidaknya, yang sekiranya bahasa-bahasanya jelas, paham, Bapak Ibu semua paham, ya. Kalau tidak paham bahasa Rusia ya jangan iklan ke Rusia, gitu kan. Itu, yang setidaknya ya Malaysia, gitu kan, Singapura, gitu. Yang setidaknya kita paham dengan bahasa itu, gitu. Ya, jadi silahkan boleh mbaknya yang di online tadi saya lupa namanya, Bu, ya Mbak Arianti, silahkan pakai Facebook yang lama tidak apa-apa, bikin yang baru juga tidak masalah. Ya, tinggal targetnya atau strateginya saja. Ya, kalau diupdate di mana? Diupdate di berandanya dan itu ternyata dulu taunya taunya jualan kaleng, ya di update di grup-grup, ya, yang segmented, gitu. Terus kalau ngomong iklan berbayar, saran saya seperti tadi yang saya sampaikan, kalau memang belum perlu meningkatkan, nggak usah, ya. Artinya gini, pada saat profit kita masih masih biasa-biasa saja. Kenapa harus kita keluarkan untuk berbayar yang itu kita belum tahu jelas nanti berapa yang masuk, gitu loh. Ya, berapa yang masuk, gitu. Sebenarnya kalau waktunya panjang saya punya trik dan strategi yang ini boleh untuk dicoba, gitu kan. Tapi gini, kalau ngomong berbayar jangan dulu. Tapi kalau kepingin meningkatkan penjualan silahkan, tidak apa-apa. Artinya semisal bookingnya, profitnya per hari sudah 10 juta. Keluarkan 3 juta per hari tidak masalah, gitu. Tapi kalau kita masih baru buka, ya kan, produksi aja belum semuanya jadi, sudah ngeluarin promosi yang luar biasa, jangan, menurut saya jangan. Ya, karena kita tarafnya UMKM, Bu. Kita bukan perusahaan besar. Ya, kalau perusahaan besar silahkan begitu launching produk 50% dari modal keseluruhan untuk promosi, tidak apa-apa. Gitu. Modalnya berapa? Modalnya 300 miliar. Lah kita, gitu. Janganlah ya, untuk yang berbayar jangan dulu, yang gratisan aja dulu. Untuk ibu-ibu yang ada di sini, Bapak Ibu peserta yang ada di sini, nanti saya share di grup. Saya ada tutorial trik dan strategi Facebook, jualan di Facebook sama di Instagram. Nanti saya share. Untuk yang di online bisa nanti di share juga ada. Siap-siap. Ya. Ya, itu saya rasa itu. Baik, silakan lagi ada yang pertanyaan dari sini. Jangan lupa bahwa dari pihak panitia sendiri juga akan mencari peserta atau penanya yang terbaik loh. Ini ada hadiah kalau nggak salah Mas Raufi ya. Nanti akan dapat hadiah senilai 150.000, baik itu untuk penanya offline maupun online. Jadi mungkin ada beberapa yang akan mendapat hadiah. Silahkan untuk menyemangati. Silahkan Ibu bertanya. Silahkan belakang. Silahkan Bu. Mas ya? Mas atau Ibu ya? Oh Bapak ya. Saya kira Bapaknya pakai jilbab. Mohon maaf Mas, mohon maaf Mas. Iya, terima kasih. Silakan Mas. Pak Jojo, sebelumnya perkenalkan saya Ali dari Semangat Banyuwangi, dan kita ada beberapa produk, salah satunya adalah kaos semangat dan juga terkait dengan keripik olahan dari Semanggi. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah di bukunya Bapak Hermawan tentang Human Spirit Marketing, dan itu adalah terkait dengan bagaimana kita membuat sebuah marketing itu lebih humani, gitu kan. Nah, di dalam penggunaan sosial media ini, apakah kita juga diperlukan untuk menggunakan sistem tersebut?
bisa dikatakan lebih mungkin lebih singkatnya adalah human spirit social media semacam itu. Karena saat ini seperti yang kita tahu banyak mungkin pengusaha-pengusaha dan lain sebagainya yang mulai menggunakan mungkin robot atau juga spam dan lain sebagainya. Bahkan seringkali kita lihat di WhatsApp itu malware bahkan sering dengan mudah di-share oleh kita semacam itu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Mas, pertanyaan dari Pak Ari. Mas siapa tadi? Mas Ari. Ya, Mas Ari. Produknya kaos dan keripik olahan. Ya, semangat Banyuwangi. Oke, keren semangat Banyuwangi, followernya kan banyak ya. Oke, Mas Ari, kalau kita lihat media sosial, ya, media itu alat, sosial itu apa? Sosial itu apa, Mas? Ya, sosial itu berinteraksi, bersosial. Ya, artinya apa? Kalau kita ngomong bersosial, berarti kita bermedia sosial juga tidak meninggalkan sopan santun bersosial. Ya, baik itu ngobrol, baik itu kita jualan, dan itu tetap harus kita pegang. Karena apa? Ingat, orang Indonesia itu, wong Jawa utamane atau orang Indonesia itu paling suka kalau di apa Pak? Bu? Coba. Paling suka kalau diorangkan. Orang Jawa itu paling seneng nek diuwongne jarene wong Jawa. Jadi bermedia sosial pun juga harus tetap apa? Ya sama seperti kita bersosial seperti ini gitu. Karena apa? Itu kan hanya media. Intinya kan bersosial. Ya kan? Artinya gini, Facebook itu dulu dibikin tujuannya adalah biar apa? Biar bisa ketemu temennya. Artinya apa? Kalau ketemu temennya berarti apa? Ya berarti berinteraksi tapi jarak jauh. Kalaupun sekarang kita ngomong sudah zamannya sampai ke bisnis, tadi dibuka juga dari buku siapa tadi saya lupa. Nah, saya rasa kalau ngomong bisnis juga harus tetap mengutamakan humannya, bukan robotnya. Justru saya mengajari organik. Bagaimana cara berjualan lewat media internet secara organik. Artinya kalau organik itu kita semua yang melakukan, bukan robot. Karena apa? Itu jauh lebih mengena daripada robot. Ya. Jadi kalau tadi ditanyakan seperti itu, saya sarankan masih harus tetap menggunakan manusia, ya. Harus menggunakan etika bersosial walaupun kita jualan. Saya rasa itu, Mas. Baik, masih ada waktu sekitar 5 menit. Silahkan yang mau menanyakan secara online, Mas Eko bisa di-share lagi. Baru satu. Ya, silakan Mas, Mas Kusaini Diansyah Putra. Sebutkan ininya Mas, produknya, terus aslinya dari mana, asalnya dari mana ya Mas ya? Silakan pertanyaan singkat dan padat Mas, karena waktu agak mepet. Silakan Mas Kusnaini. Halo, sudah tersambung? Mungkin di mute ya Mas Eko ya. Iya, kayaknya Mas Kusaini ya, di mute ya, mungkin di unmute. Iya, silakan Mas. Halo. Oke, terima kasih. Iya, silakan. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Kusaini Saputra, saya penjual musiman ya. Jadi kalau pas musim ngetrend ya lebih jualan, terus karena menurut saya gimana sih untuk dengan produk kita, karena kan apa namanya sebagai mahasiswa itu jualan pas lagi rame-ramenya musim-musimnya. Nah apalagi kalau melihat produk teman, dia lakukannya sangat besar sekali. Nah itu kan membuat kayak gitu. Menurut Mas agak, sorry Mas Kusaini, menjual terlalu cepat Mas, terlalu cepat. Coba, yang dijual apa tadi? Produk musiman, jadi kayak minuman es, sekarang musim es ya es, terus kalau apa namanya juga waktu musim kayak jualan pas lagi rame-rame. Sekarang masker, jualan masker kayak kita dasar untuk memaksimalkan branding kita, apa namanya komitmen produk kita itu seperti apa?
Terakhirnya pertanyaan Musa ini saya gak juga, narasumber kita juga gak sedikit pertanyaannya kan, ini kan Mas Kusa ini berjualan musiman ya, kayak seperti ada masker, musim masker, ada hand sanitizer, jual hand sanitizer. Pertanyaannya apa Mas Kusa ini? Sudah ini ya, sudah terputus. Mungkin dari kiat-kiatnya Mas ya, dengan jualan musiman yang seperti ini mungkin ada kiat-kiat tertentu. Ini mungkin di luar internet ya, silakan Mas. Ya, kalau jualan musiman memang harus peka ya. Artinya harus peka itu kita harus tahu situasi dan kondisi memang. Nah itu biasanya yang kebetulan saya ngajar juga di salah satu sekolah tinggi di Banyuwangi. Jadi saya sering sekali ngomong ke mahasiswa saya bahwa kalian harus peka. Memang gini, mahasiswa sekelas kayak tadi Mas Kusa ini itu kan bagus, Mas Kusa ini itu sudah peka terhadap situasi gitu kan. Oh, aku gini berarti aku enak bisnis inilah gitu. Nah, tapi hal itu sedikit sekali yang bisa seperti itu. Gitu. Nah, rata-rata pemuda-pemuda sekarang kurang peka. Makanya saran saya, kenali lingkungan kalian dulu gitu. Kenali lingkungan kalian dulu, ya. Kenali lingkungan, kenali situasi dan kondisi. Banyak kalau sekarang ngapain enggak boleh ya. Banyak bersosial gitu kan, banyak bersosial karena di media sosial juga bersosial. Artinya apa? Tambah pengalaman kalian, tambah kepekaan kalian. Sering sharing, ngikuti acara-acara seperti ini agar apa? Kalian tahu kalau ada potensi di sekitar kalian. Karena apa? Kadang mahasiswa atau pemuda itu potensi sebenarnya ada di sekitarnya, tapi tidak bisa nangkep gitu. Ya, tidak bisa nangkep. Salah satu contoh usaha saya yang Putri Travel itu, mungkin Mbak Vina, ada Mbak Vina sini ya? Oh kemarin hubungi saya Mbak Vina. Putri Travel itu saya hanya bekerja sama. Ya, saya hanya bekerja sama dengan teman saya yang punya travel. Saya tidak perlu punya travel gitu. Ya, saya yang mempromosikan travelnya, dia yang punya travel. Tugas yang punya travel ini hanya apa? Hanya menjemput tamu, mengantarkan. Saya yang mempromosikan. Dari kerjasama ini akhirnya apa? You bisa ngasih aku berapa satu penumpang? Saya gitu, 20.000. Oke, deal. Hanya 20.000 Pak. Tapi berapa yang disetorkan si travel itu ke saya setiap bulan? Setiap bulan paling sepi 2 sampai 2,5 juta. Kalau rame bisa sampai 6 juta. Saya hanya kerja lewat laptop saja dan ini kerjasama. Nah ini kan potensi sebenarnya. Dan anak-anak muda sebenarnya sangat-sangat bisa ini gitu. Nah potensi-potensi yang seperti itu harusnya disadari gitu. Itu. Baik Mas, terima kasih. Satu kali lagi penanya dari online masih ada Mas Eko? Kalau masih ada, silahkan dari Ibu Aryani ya, Ibu Aryani. Sekali lagi silahkan produknya apa, pertanyaannya seperti apa, Bu Aryani silahkan. Ibu Aryani, tidak ada nama di sini. Silakan Ibu, mulai di pertanyaannya seperti apa? Arianti dia. Oh bukan, itu yang di apa? Yang di chat itu. Oh chatnya beliau. Oh iya. Arsha, Ibu Arsha. Silakan Ibu Arsha, langsung aja Ibu Arsha. Selamat sore Bapak, saya dengan Holiday Zian, saya pakai akunnya suami saya soalnya. Kebetulan saya memiliki bisnis di food and beverage. Ini terdengar nggak Pak suaranya? Iya terdengar. Silakan terus Mbak Arsha. Usia bisnis saya ini masih terbilang cukup masih sebentar, kira-kira 3 bulan mulai dari bulan Desember sampai dengan sekarang. Yang saya tanyakan untuk sekarang ini terkait untuk engagement atau ketertarikan pembeli terhadap produk kita. Untuk saat ini saya menggunakan media sosial itu Instagram untuk menjual barang-barang saya. Nah, engagement ini saya mau menanyakan pertama, itu bagaimana caranya, tips atau triknya untuk menarik follower saya itu untuk lebih tertarik seperti memiliki perhatian, selalu menunggu update dari kita. Soalnya kan beberapa kali untuk menarik follower saya itu saya memberikan umpan seperti pertanyaan atau
pilihan-pilihan atau opsi-opsi seperti itu. Cuman saya merasa bagian tersebut itu masih belum 100% diikutin oleh atau dilihat oleh follower saya. Yang kedua, bagaimana cara menaikkan follower saya ini menjadi pembeli. Jadi selain menambah follower, konsentrasi saya untuk menambah follower, saya juga bisa menambah penjualan saya juga seperti itu. Langsung siap. Oke, terima kasih Mbak Arsya ya tadi ya katanya. Arsya, ya. Ya, memang selain kita upload produk ya, harus ada konten pendukung. Ya, konten pendukung. Artinya apa? Di mana konten itu mendukung konten yang kita jual, Mbak Arsya. Ya, jadi semisal itu gini. Tadi food and beverage ya, apa? Ya, apa jenisnya apa ya? Bisa kontak nggak? Bisa kontak Pak Mas? Tidak disebutkan sih sebenarnya, tapi ya, dia lebih ke food and beverage saja. Ya, lebih spesifiknya apa Mbak? Di mute kali Mbak. Coba dengar ya. Halo? Oke, halo. Ya, produknya apa Mbak? Saya menjual aneka roti, brownies, dan juga kreasi-kreasi upgrade dari makanan-makanan tersebut seperti donat. Itu donat saya kreasi menjadi donat tower yang saya dekorasi secantik mungkin sehingga saya bisa menarik pelanggan-pelanggan saya seperti itu. Ya, oke. Jadi memang kreasi-kreasi itu perlu Mbak ya. Artinya kebetulan sama dengan usaha istri saya. Jadi selain itu harus ada konten yang konten pendukung. Ya, konten pendukung. Artinya apa? Konten pendukung itu gini. Jangan cuma asal jualan. Ya, jangan cuma asal jualan, tapi apa? Berikan tips gitu semisal. Ya, berikan tips semisal gini. Cara makan donat yang benar gitu. Ya, cara makan donat yang benar. Terus cara makan brownies yang bisa membuat rasanya biar jauh lebih keluar gitu semisal. Kita tiru produk-produk yang sudah punya pasar yang sangat luar biasa. Salah satu contoh kalau bisa boleh saya sebut Oreo. Diputer, dijilat, dibuang. Dicelupin. Nah, artinya apa? Ini membuat orang menarik. Sehingga apa? Begitu ada orang dengar diputer, dijilat, dicelupin, jelas bayangan kita sudah Oreo. Nah, itu yang mendukung dan membuat bikin menarik. Jadi tidak cuma pertanyaan saja, kira-kira donat ini rasanya apa ya? Itu misal di-share seperti itu. Bukan, tapi apa? Coba cari ciri khas gitu. Ciri khas yang memang itu kayak yang barusan ini ada produk apa ya, yang harus makannya harus digigit pojoknya, Malkis cookie atau apa ya, digigit pojoknya, terus diserot atau dicelupin apa gitu kalau tidak salah itu. Saya mikir ini apa efeknya gitu. Tapi apa itu sebenarnya membuat itu unik gitu. Ya, membuat ini semisal cara makan donat yang benar gitu, atau cara makan donat donat produk nama produknya semisal yang benar seperti apa gitu. Ya, jadi memang harus ada konten pendukung, bisa dimasukkan konten pendukung atau konten-konten yang unik gitu. Ya, konten-konten yang unik. Saya rasa itu sih. Baik, terima kasih Pak Cucu. Beri tepuk tangan untuk Pak Cucu. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya akan memberikan catatan pinggir dulu mengenai apa yang sudah didiskusikan pada sore hari ini. Pertama adalah di saat revolusi 4.0 ini, semua terhubung dengan internet, itu pertama. Kedua, mau tidak mau, kita mesti pindah ke online market. Kemudian ketiga, di saat pandemi COVID-19 ini, kita mesti melek kepada teknologi. Terakhir, langkah-langkah mulai berinternet adalah pertama adalah ide, riset, siapkan konten, kemudian display dan promosi. Baik, sekali lagi tepuk tangan dulu buat Pak Cucu. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, satu quote dari kami adalah pejuang bisnis yang hebat adalah mereka yang menciptakan peluang, sementara pejuang yang lemah adalah mereka yang menunggu peluang. Terima kasih, saya Freddy Kamto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi boleh beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Cucu dan juga Pak Ferdi Kamto. Baik, Pak Cucu mohon untuk tetap berada di depan. Akan ada penyerahan pelakat kenang-kenangan dari kawan-kawan dari Bakti Kominfo. Ya, kami persilakan dari kawan Bakti Kominfo untuk menyerahkan plakat kepada narasumber yang luar biasa di siang hari ini. Saya bantu pandu untuk fotonya. Boleh kasih tepuk tangan, silakan. 1, 2, 3. Biar lebih ceria ya, boleh gaya bebas, Pak. 1, 2, 3. Wah, nggak ada perubahan, Pak. Gaya bebasnya tetap ya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Pak Cucu Rustadi dan juga perwakilan dari Bakti Kominfo. Untuk selanjutnya kita akan menuju pemateri yang kedua. Ini masih semangat atau enggak? Cek dulu semangatnya ya. UMKM? Oh, masih ingat, mantap. Banyuwangi? Kurang kompak. Sekali lagi, UMKM? Banyuwangi? Asoy. Boleh tepuk tangan dulu dong. Kalau tepuk tangan semakin keras, biasanya semakin semangat. Karena sehat ya Pak ya. Bener nggak Pak? Kalau tepuk tangan sehat nggak Pak? Sehat ya. Apalagi sambil lari. Nggak boleh lari-lari dari sekarang Pak ya. Baiklah. Untuk selanjutnya, pelatihan selanjutnya, kita akan berbicara tentang 5 strategi marketing efektif berbisnis fashion, industri era new normal. Nah, di sini kebanyakan karena bisnisnya F&B gitu ya, basisnya makanan, mungkin ada yang punya interest di bidang fashion industri. Berikut ada seorang ahlinya yang sudah hadir di sini juga. Tapi sebelumnya saya undang kembali kepada Bapak Ferdi Kamto untuk memandu di pemateri yang kedua. Kami persilahkan. Boleh kasih tepuk tangan dulu untuk Bapak Ferdi Kamto. Baik, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Mas Rauf, apakah ini posisinya lagi break dulu atau kita break dulu atau? Ya. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, silahkan untuk menikmati kopi dan tehnya di depan. Habis itu silahkan isoma dulu, sholat asyar dulu. Habis itu kita akan melakukan sesi yang kedua yang akan kita pandu bersama-sama. Silakan sekarang untuk keluar ruangan untuk menikmati teh dan kopinya. Silakan.